Annyeonghaseyo, selamat datang kembali di channel emak-emak K-popers Virginia Watuseke ya. Guys, konten kali ini saya akan membuat konten Q&A. Nah, gimana ceritanya saya bisa membuat konten Q&A? Jadi guys, konten ini untuk membantu teman Instagram saya meminta bantuan kepada saya dalam rangka dia membuat skripsi dan ada hubungannya dengan K-pop dan sebagainya dan fangirling. Nah, kebetulan saya itu adalah K-popers yang sudah menikah, sudah punya anak. Jadi dia semacam tertarik untuk bertanya kepada saya tentang tentang hubungan apa yang terjadi setelah saya menikah, apakah saya masih menjadi fan K-pop. Nah, sebelum kita lanjut di kontennya guys, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga guys, karena konten ini sangat menarik. Nah guys, begini, jadi terus balogat kata kita. Intinya saya mau membantu orang ini walaupun saya tidak begitu kenal, tidak pernah bertemu, dan saya juga tidak bertanya dia asalnya dari mana. Saya hanya berkomunikasi dengan orang ini di Instagram. Jadi dia mengirim pesan, meminta izin untuk bertanya-tanya. Ya, kalau cuma bertanya lah, nggak apa-apa kan. Sekalian bantu-bantu juga, apalagi itu berkaitan dengan pendidikan dia. Untuk teman Instagram saya yang nama, bisa disebut nggak nama Instagramnya ini, SKNAA8. Ini bukan nama orang ini. Maaf. Jadi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu ya di sini ya guys. Jadi guys, kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Begini ya. Pertanyaan yang dia kirim ini belum pernah saya baca guys. Jadi setelah dia kirim saya langsung buat video ini. Jadi saya belum pernah membaca pertanyaannya, tapi saya akan langsung menjawab. Nah, ini sudah sampai 3 menit dan saya belum mulai. Kita mulai aja ya. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama, kapan pertama kali kakak menyukai K-pop? Kapan pertama kali saya suka K-pop? Saya suka K-pop itu pertama kali pada umur berapa tahun ya? 15 mungkin. 15 mungkin. Saat itu saya kelas 2 SMA pada tahun 2007. Sekitaran tahun 2007-2008. Seperti itu. Lanjut pertanyaan kedua. Apa yang menyebabkan kakak menyukai K-pop? Apa ya yang menyebabkan saya menyukai K-pop? Pertamanya saya sebenarnya bukan K-pop yang saya suka. Saya suka itu drama. Saya suka menonton drama-drama Cina. Drama-drama Cina itu. Dulu itu di pada tahun 2007-2008 kan internet belum yang seperti sekarang ya. Jadi kita masih menonton MTV Asia, masih menonton TV. Jadi ada satu stasiun TV, channel TV yang namanya MTV Asia. Nah, di situ saya menonton lagu-lagu yang ditayangkan di situ. Nah, saya melihat MV Super Junior di situ guys. MV Super Junior, MV Dongbang Shinki, saya melihatnya di situ pada tahun itu. Kemudian saya juga bertemu dengan teman-teman di sekolah yang sepertinya suka dengan hal-hal tersebut, dan ada beberapa teman yang bawa-bawa tabloid gaul kalau tidak salah. Tabloid gaul dibawa di sekolah dan ada berita-berita tentang idol K-pop. Yang saya lihat itu waktu itu Super Junior ya, kalau yang saya ingat. Ada berita tentang Henry masuk di grup Super Junior ini. Henry, pasti ada yang tahu kan Henry Super Junior walaupun sudah mantan. Ya, kita lanjut pertanyaan ketiga.
Siapa idol K-pop yang kakak sukai? Ya, sudah pasti. Idol K-pop yang saya sukai adalah Super Junior. Ya, Super Junior. Tapi kalau sekarang, itu yang awal saya mulai suka K-pop itu saya sukanya Super Junior. Tapi sekarang masih suka juga sih, ada Stray Kids, ada banyak lah. Mengapa kakak menyukai idol K-pop tersebut? Yang Super Junior ya, begini. Mengapa saya menyukai idol ini ya? Kalau yang Super Junior, kalau mau dibilang saya suka, kan pada umumnya orang-orang melihat para fangirl, mereka fangirl itu suka idol K-pop karena mereka ganteng, ya kan? Tapi sebenarnya bukan karena ganteng juga, guys. Jadi saya suka Super Junior itu bukan karena mereka ganteng pada awalnya. Saya suka Super Junior karena lagunya. Waktu itu saya mendengar lagu You, Super Junior You, dan saya jatuh cinta dengan Kyuhyun di situ, guys. Kyuhyun itu member yang nggak ganteng-ganteng amat. Mukanya itu yang biasa-biasa saja, yang nggak visual seperti Siwon waktu itu kan ganteng sekali. Kyuhyun itu yang biasa-biasa saja, nggak ganteng-ganteng amat, guys. Tapi saya suka karena suaranya. Saat dia bernyanyi itu keren luar biasa. Nanti saya buat cinta dengan Kyuhyun itu ya, guys. Lanjut ya. Pertanyaan kelima. Apa hal yang membuat kakak tetap menyukai K-pop hingga saat ini? Apa yang membuat saya tetap menyukai K-pop sampai saat ini? Mungkin karena sudah terbiasa, mungkin, dan mungkin karena K-pop itu semakin hari semakin berkembang juga ya, semakin K-pop itu nggak pernah yang namanya turun kualitasnya. Kualitasnya itu selalu baru, selalu aja ada yang baru begitu. Jadi orang-orang itu tidak bosan, apalagi yang memang K-popers. Walaupun ada beberapa teman saya memang sudah tidak terlalu suka, bukan tidak suka lagi, tapi mungkin kalau yang umur seperti saya, mungkin ada yang sudah menikah, jadi tuntutan kehidupan pribadinya sudah tidak membiarkan dia leluasa untuk menyukai K-pop lagi, tapi mungkin dia masih suka. Jadi saya suka karena terbiasa. Karena K-pop itu selalu ada yang baru ya, nggak pernah mati. Apa sisi positif yang kakak rasakan saat kakak menjadi seorang fangirl? Sisi positif yang saya dapatkan selama saya menjadi seorang fangirl, saat menjadi fangirl, saat menyukai K-pop, saya bertemu dengan teman-teman sealiran yang sama-sama suka K-pop, yang mereka itu gimana ya? Rata-rata teman-teman saya yang suka K-pop itu bukan anak-anak apa sih? Intinya, teman-teman saya kebetulan yang saya dapat teman-teman yang kerja keras, yang memanfaatkan K-pop itu sebagai hiburan saja. Jadi bukan sebagai sesuatu yang negatif, tapi mereka mengambil sebuah motivasi ketika menyukai K-pop. Misalkan K-pop itu kan terkenal dengan namanya penjualan album, dan album yang mereka jual ini kan spesial, guys. Jadi sebagai seorang fans, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat membanggakan untuk membeli album ini, guys. Untuk membeli album ini. Dari sudut pandang orang-orang awam, mungkin mereka akan berpikir bahwa ini yang fans K-pop ini hobinya ngabisin duit orang tua lah, atau hobinya menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak berguna, misalkan beli album atau beli apa. Tapi yang saya lihat dalam pergaulan saya, teman-teman saya itu membeli album bukan karena mereka membeli sesuai dengan apa yang mereka punya. Misalkan mereka ingin membeli
album itu, misalnya album Super Junior, ya kerja guys. Jadi mereka menjadikan keinginan itu menjadi sebuah motivasi untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk semangat bekerja, untuk semangat mengejar cita-cita, untuk semangat berkarir. Nanti setelah mereka berhasil dalam karir mereka dan mereka punya uang untuk membeli hal-hal yang berhubungan dengan K-pop ini, mereka bisa dapatkan dengan cara halal dan nggak harus minta-minta kepada orang tua. Dan ada beberapa idol K-pop juga. Kalau di dunia saya ya, ELF, Everlasting Friends, nama fansnya Super Junior, ada Kyuhyun di situ. Dia pernah suatu hari saat dia sedang konser pertunjukan, saat Kyuhyun sedang drama musikal, terus ada banyak fans dia yang datang di luar gedung lah, menunggu dia keluar setelah dia tampil itu drama musikal. Kemudian mereka itu ramai datang kan, berkerumun membawakan ini Kyuhyun hadiah. Kyuhyun membawakan dia hadiah ya, ada bunga, ada kue, ada berbagai macam lah hadiah. Terus si Kyuhyun ini bilang seperti ini sama yang memberikan hadiah kepada dia kan, dia tanya seperti ini, kamu itu masih sekolah ya? Dia seperti tanya seperti itu. Terus si fansnya jawab, iya masih sekolah. Terus dia bilang, kalau kamu masih sekolah ya, dia bilang kalau misalkan kamu masih sekolah, jangan pernah memberikan saya hadiah, jangan pernah beli hadiah ini dan berikan untuk saya, atau jangan pernah beli album saya, kecuali Kak, jangan menghabiskan uang orang tua untuk membeli hal-hal yang cuma menyenangkan diri dia sendiri, tapi bekerjalah dulu, kalau kamu sudah mampu baru kamu membelikan untuk saya, begitu. Intinya seperti itu Kyuhyun. Jadi orang-orang fans K-pop itu seperti termotivasi, oh berarti saya harus kerja, saya harus cari uang untuk mendapatkan ini, seperti itu. Dan rata-rata teman-teman saya itu orang-orang yang bekerja keras, sukses dalam karir ya. Walaupun ada yang enggak seperti saya bukannya tidak sukses, saya sukses menjadi ibu rumah tangga yang baik. Oke, lanjut pertanyaan. Panjang ya guys jawabannya. Lanjut. Apa ada hal yang sangat berkesan tentang sesuatu yang berhubungan dengan K-pop di dalam hidup kakak? Jika ada, apa hal yang berkesan? Apa hal yang berkesan? Yang paling berkesan itu ya saat ini saya tuh seperti amazing, seperti percaya tidak percaya, saya masih suka dengan Super Junior di umur saya yang sudah 30-an. Kesan saya tuh seperti berkesannya Super Junior itu sampai detik ini masih aktif ya, masih aktif sebagai entertainer di Korea sana, dan masih juga aktif sebagai idol. Dan fans-fans mereka pun, Everlasting Friends itu masih yang totalitas lah sampai sekarang. Bahkan yang ada yang sudah nenek-nenek, dan bahkan ada yang sudah meninggal. Dan fans-fans mereka ini masih stay, masih tinggal gitu, masih tetap support Super Junior. Bahkan sudah 14 tahun. 15 tahun. Elf mungkin 14 tahun, Super Junior 15 tahun. Bayangkan saja, itu termasuk berkesan buat saya karena saya, oh my god, orang lain sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing dan saya masih suka K-pop, itu berkesan guys. Lanjut. Bagaimana tanggapan suami kakak di saat kakak tetap menjadi seorang fangirl walaupun sudah menikah? Nah, ini tanggapan suami. Suami biasa-biasa saja. Suami saya itu bukan tipe yang suka melarang saya menyukai sesuatu yang mungkin semacam hobi ya. Ya saya merasa menjadi K-popers itu hobi ya, bukan sesuatu yang seperti orang lain juga menyukai bola, menyukai sepak bola, atau ada yang menyukai
olahraga apa, memancing, atau ada yang suka mengoleksi ini, mengoleksi itu. Saya itu sukanya, hobinya menikmati musik K-pop. Bukan hanya menyukai Super Junior, tapi juga menyukai musik K-pop. Dan bukan juga K-popnya, saya juga suka dengan budaya Korea. Banyak hal yang menarik ya. Dan suami itu nggak pernah yang protes. Bahkan kalau saya meet up dengan teman-teman K-pop saya, suami saya ya, yang penting saya nggak melakukan yang aneh-aneh ya guys. Karena saya dari dulu nggak pernah yang namanya membeli album, menghabiskan uang untuk misalkan membeli album K-pop atau membeli perintilan-perintilan apa yang menjadi sebuah kebanggaan sebagai seorang K-popers. No, saya dari dulu tidak pernah mengeluarkan uang untuk membeli barang-barang ofisial yang menghabiskan uang itu. Tapi saya support mereka dengan cara saya sendiri guys. Saya mensupport idol saya hanya dengan cara streaming musik mereka di situs-situs official. Hanya seperti itu. Saya tidak menghabiskan uang dan saya bisa memberikan memberikan dukungan yang bermanfaat untuk mereka. It's okay. Dan saya juga punya prioritas dalam kehidupan saya. Misalkan yang lebih penting itu apa? Saya nggak menomorsatukan K-pop dalam kehidupan saya karena saya punya kehidupan saya sendiri yang lebih penting daripada K-pop. Oke. Bagaimana cara kakak membagi waktu antara menjadi seorang istri dan menjadi seorang fangirl? Nggak perlu bagi waktu guys. Menjadi seorang istri itu 24 jam. 24 jam nggak ada liburnya. Sedangkan menjadi seorang fangirling itu, khusus saya ya, yang tidak kesana kemari misalkan nonton konser atau mengejar-ngejar para idol, saya hanya tinggal di rumah saja guys, dan melihat dari handphone. Selesai guys. Tidak ada membagi waktu. Di saat saya ingin menonton, saya tonton. Di saat saya tidak, ya saya tidak. Hanya seperti itu ya, biasa-biasa saja kehidupan ini guys. Bagaimana suka dan duka kakak saat menjadi fangirl dan sekaligus sebagai seorang istri? Suka dan duka menjadi seorang fangirl. Saya tidak punya yang lebih banyak sukanya ya sih. Lebih banyak sukanya. Kalau dukanya apa ya? Dukanya itu pas dibully, misalkan dibully keluarga dibully teman-teman yang nggak suka K-pop. Nah itu dukanya guys. Misalkan suka homo, misalkan mereka seperti ini, Bengki suka Korea, suka homo, basah nanti. Atau mereka bertanya seperti ini, kita nggak suka itu Korea, homo saja nggak suka. Sakitnya tuh di sini guys. Tapi saya sudah punya cara saya sendiri untuk menahan itu ya guys. Dulu, tapi kalau sekarang kan sudah jarang ya orang membuli karena K-pop itu kan sudah masuk ya di Indonesia, jadi sudah tidak seperti dulu guys, yang saya awal-awal itu benar-benar sakit hati ini, dibilang homo dan sebagainya. Itu yang paling banyak itu dibilang homo lah. Itu yang paling sering saya dengar ya, homo dan sebagainya. Nah, kita selesaikan saja di sini dan kita lanjut ke part 2 saja ya guys. Ini sudah panjang guys, sudah panjang. Kita lanjut ke part 2 saja, oke? Jangan lupa untuk like, share, dan komen serta subscribe channel ini ya guys. Thank you sudah menyimak curhatan. Kita lanjut di part 2 karena ini sudah terlalu panjang. Oke? Annyeong.